Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang sejarah 13 asal-usul nama kota di Indonesia. Mudah-mudahan berguna bagi nusa dan bangsa. Ini dia asal-usul nama beberapa kota di Indonesia. 1. Jakarta. Nama Jakarta digunakan sejak masa penjajahan Jepang tahun 1942, untuk menyebut wilayah bekas Gemeente Batavia yang diresmikan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905. Nama ini dianggap sebagai kependekan dari kata Jayakarta, yang diberikan oleh orang-orang Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fatahillah setelah menyerang dan menduduki pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Nama ini biasanya diterjemahkan sebagai Kota Kemenangan atau Kota Kejayaan, namun sejatinya artinya ialah kemenangan yang diraih oleh sebuah perbuatan atau usaha. Bentuk lain ejaan nama kota ini telah sejak lama digunakan. Sejarawan Portugis João de Barros dalam Decadas da Asia 1553 menyebutkan keberadaan Sacatara dengan nama lain Caravam atau Karawang. Sebuah dokumen dari Banten yang dibaca ahli epigrafi Van der Tuuk juga telah menyebut istilah Wong Jaketra, demikian pula nama Jaketra juga disebutkan dalam surat-surat Sultan Banten dan Sejarah Banten Pupu 45 dan 47 sebagaimana diteliti Hoesein Jajadiningrat. Laporan Cornelis de Houtman tahun 1596 menyebut Pangeran Wijayakrama sebagai Koning Van Jacatra atau Raja Jakarta. 2. Surabaya. Surabaya dulunya merupakan gerbang kerajaan Majapahit, yakni di Muara Kalimas. Bahkan hari jadi kota Surabaya ditetapkan sebagai tanggal 31 Mei tahun 1293. Hari itu sebenarnya merupakan hari kemenangan pasukan Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya terhadap pasukan kerajaan Mongol utusan Kubilai Khan. Pasukan Mongol yang datang dari laut digambarkan sebagai ikan suro atau ikan hiu dan pasukan Raden Wijaya yang datang dari darat digambarkan sebagai boyo atau buaya, jadi secara harfiah diartikan berani menghadapi bahaya yang datang mengancam. Maka hari kemenangan itu diperingati sebagai hari jadi Surabaya. 3. Bandung. Kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Perahu yang lalu membentuk telaga. Legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di Bandung mengatakan bahwa nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut perahu Bandung yang digunakan oleh Bupati Bandung, R.A. Wiranata Kusuma II, untuk melayari Citarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibu kota yang lama di Dayakolot. 4. Medan. Medan didirikan oleh Guru Patimpus Sembiring Pelawi pada tahun 1590. John Anderson, orang Eropa pertama yang mengunjungi Delhi pada tahun 1833 menemukan sebuah kampung yang bernama Medan. Kampung ini berpenduduk 200 orang dan seorang pemimpin bernama Tuanku Pulau Berayan sudah sejak beberapa tahun bermukim di sana untuk menarik pajak dari sampan-sampan pengangkut lada yang menuruni sungai. Pada tahun 1886, Medan secara resmi memperoleh status sebagai kota, dan tahun berikutnya residen pesisir timur serta Sultan Delhi pindah ke Medan. Tahun 1909, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Dewan Kota yang pertama terdiri dari 12 anggota orang Eropa, 2 orang Bumiputra, dan seorang Tionghoa. 5. Semarang. Pada akhir abad ke-15 Masehi ada seseorang ditempatkan oleh Kerajaan Demak, dikenal sebagai Pangeran Made Pandan atau Sunan Pandanaran pertama untuk menyebarkan agama Islam dari perbukitan Pragota. Dari waktu ke waktu daerah itu semakin subur,
Dari sela-sela kesuburan itu muncullah pohon asam yang arang atau bahasa Jawa, asem arang, sehingga memberikan gelar atau nama daerah itu menjadi Semarang. 6. Pekanbaru. Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak menjadi pasar bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni tahun 1784, berdasarkan musyawarah Dewan Menteri dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk 4 suku Minangkabau pesisir, 50, tanah datar, dan kampar, kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan di kemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. 7. Padang. Tidak ada data yang pasti siapa yang memberi nama kota ini Padang. Diperkirakan kota ini pada awalnya berupa sebuah lapangan atau dataran yang sangat luas sehingga dinamakan Padang. Dalam bahasa Minang, kata Padang juga dapat bermaksud pedang. Menurut Tambos setempat, kawasan kota ini dahulunya merupakan bagian dari kawasan rantau yang didirikan oleh para perantau Minangkabau dari dataran tinggi Minangkabau atau Darek. Tempat pemukiman pertama mereka adalah perkampungan di pinggiran selatan Batang Arau di tempat yang sekarang bernama Seberang Padang. 8. Malang. Nama Malang sampai saat ini masih diteliti asal-usulnya oleh para ahli sejarah. Malangkucecwara yang tertulis di dalam lambang kota itu, menurut salah satu hipotesa merupakan nama sebuah bangunan suci. Nama bangunan suci itu sendiri diketemukan dalam dua prasasti Raja Balitung dari Jawa Tengah yakni Prasasti Mantiasih tahun 907, dan Prasasti 908 yakni diketemukan di satu tempat antara Surabaya Malang. Namun demikian di mana letak sesungguhnya bangunan suci Malangkucecwara itu, para ahli sejarah masih belum memperoleh kesepakatan. Satu pihak menduga letak bangunan suci itu adalah di daerah Gunung Buring, satu pegunungan yang membujur di sebelah timur kota Malang di mana terdapat salah satu puncak gunung yang bernama Malang. Pembuktian atas kebenaran dugaan ini masih terus dilakukan karena ternyata, di sebelah barat kota Malang juga terdapat sebuah gunung yang bernama Malang. Nama Malangkucecwara terdiri atas 3 kata, yakni Mala yang berarti kecurangan, kepalsuan, dan kebatilan, Angkuca yang berarti menghancurkan atau membinasakan, dan Icwara yang berarti Tuhan. Sehingga, Malangkucecwara berarti, Tuhan telah menghancurkan kebatilan. Hipotesa-hipotesa terdahulu, barangkali berbeda dengan satu pendapat yang menduga bahwa nama Malang berasal dari kata, membantah, atau, menghalang-halangi, dalam bahasa Jawa berarti Malang. Alkisah Sunan Mataram yang ingin meluaskan pengaruhnya ke Jawa Timur telah mencoba untuk menduduki daerah Malang. Penduduk daerah itu melakukan perlawanan perang yang hebat. Karena itu Sunan Mataram menganggap bahwa rakyat daerah itu menghalang-halangi, membantah atau malang atas maksud Sunan Mataram. Sejak itu pula daerah tersebut bernama Malang. 9. Denpasar. Nama Denpasar dapat bermaksud pasar baru. Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kerajaan Badung, sebuah kerajaan yang pernah berdiri sejak abad ke-19, sebelum kerajaan tersebut ditundukkan oleh Belanda pada tanggal 20 September tahun 1906, dalam sebuah peristiwa heroik yang dikenal dengan Perang Puputan Badung. 10. Balikpapan. Adanya 10 keping papan yang kembali ke Jenebora dari 1000 keping yang diminta oleh Sultan Kutai sebagai sumbangan bahan bangunan untuk pembangunan Istana Baru Kutai Lama. Ke-10 papan yang balik tersebut disebut oleh orang Kutai Balikpapan Tu. Sehingga wilayah sepanjang Teluk Balikpapan tersebut, tepatnya di Jenebora disebut Balikpapan. Suku Pasir Balik atau suku asli Balikpapan, adalah keturunan kakek dan nenek bernama Kayun Kuleng dan Papan Ayun. Sehingga daerah sepanjang Teluk Balikpapan oleh keturunannya disebut Kuleng, Papan atau artinya Balikpapan, dalam bahasa Pasir, Kuleng artinya Balik. 11. Yogyakarta. Nama Yogyakarta terambil dari 2 kata, yaitu Ayogya yang berarti kedamaian, atau tanpa perang. Tidak, Yogya merujuk pada Yodia atau Yuda, yang berarti perang, dan Karta yang berarti baik.
Tapak Keraton Yogyakarta sendiri menurut babat dan leluri atau riwayat oral, telah berupa sebuah dalem yang bernama Dalem Gerjiwati, lalu dinamakan ulang oleh Sunan Pakubuwana II sebagai Dalem Ayogya. 12. Banjarmasin. Dalam bahasa Jawa, Banjarmasin berarti Taman Asin, sedangkan sejarah Jawa Barat mencatat nama Banjarmasin berasal dari keluarga keraton Kerajaan Mahasin di Singapura yang mengungsi ke daerah Banjar karena serangan Sriwijaya, kemudian berdirilah Kerajaan Banjarmahasin. Namun nama asli kota Banjarmasin adalah Banjarmasi. Pada tahun 1664 orang Belanda masih menulisnya Banjarmash atau Bansjarmash. 13. Jayapura. Arti literal dari Jayapura, sebagaimana kota Jaipur di Rajasthan, adalah kota kemenangan, atau bahasa Sanskerta, Jaya yang berarti kemenangan, Pura, kota. Apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.